Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi nih dalam program Lipstick alias Ulas Tips Cantik. Nah Tribuners, Lipstick hari ini kita akan membahas mengenai tanam benang yang bisa membuat wajah menjadi tampak awet muda. Nah, untuk membahas mengenai tanam benang ini kita sudah bersama lagi dengan Dokter Olivia Julita. Halo dok. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Nah, Tribuners, Dokter Olivia ini adalah owner dari Limonia Beauty Center. Iya. Ketemu Nah, lagi Dok. nih. Halo, Dok. Makasih ya, Dok, ya udah jadi narsum lagi, Dok ya. Lagi ya, ini kedua kali ya kita. Kedua kali. Nanti ada 3 kali, 4 kali, 5 kali seterusnya kok, Dok. Nah, semoga Tribuners yang tidak bosan mendengar saya, oke? Enggak lah, Dok. Nah, Dokter, mungkin aja nih, Dok, ada Tribuners ini yang belum kenal dengan Dokter. Boleh dong, Dok, diperkenalin lagi, Dok, dirinya, Dok. Nah, halo, selamat siang semuanya. Tribuners, kembali saya memperkenalkan diri saya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan saya. Saya adalah Dr. Olivia Julita. Saat ini saya berpraktek di Limonia Beauty Center. Kebetulan saya sendiri pemilik dan founder daripada Limonia Beauty Center. Jadi kalau memang ingin bertemu dengan saya, Anda dapat menemui saya di Limonia Beauty Center. Kita sekarang ada dua, ada di Teluk dan ada di Kuai Halim. Gitu gini. Oh, kalau di Halim hari apa? Kalau di Teluk hari apa, Dokter, adanya? Untuk di Wai Halim saya hari Rabu dan hari Kamis. Nah kebetulan hari ini saya adanya di Wai Halim. Nah sisa harinya saya ada di Limonia Teluk gitu. Oh ya, jadi kalau mau periksa dengan dokter ke sana ya. Ya betul. Iya, pokoknya semua masalah kulit beres lah sama dokter Olivia. Saya akan Iya. berusaha semaksimal mungkin gitu. Iya. Nah, Dok, sekarang kita akan membahas mengenai tanam benang yang masih banyak dilakukan sama cewek-cewek ya, Dok ya. Karena tanam benang itu katanya bisa membuat wajah awet muda. Nah, sebenarnya tanam benang itu kayak apa sih, Dok? Nah tanam benang atau ngetrennya kan istilahnya threadlift. Sebetulnya zaman dulu istilah ini memang agak sedikit rancu dengan zaman sekarang. Kenapa? Jadi saya kalau ngobrolin sejarah, dulu pertama kali benang-benang keluar itu bentuknya hanya benang-benang yang bentuknya itu lurus aja, tidak ada kait-kaitannya. Jadi memang benang ini hanya dimasukkan ke bawah kulit, ke bagian dermis, lalu ditinggalkan di sana dan dia akan menyerap sendiri dan hilang. Nah, disitulah keluar istilah yang namanya tanam benang. Nah, perkembangannya terakhir sekarang banyak sekali perkembangan di dunia benang, istilahnya di dunia threadlift, di mana sekarang rata-rata benang sudah ada kaitan atau kalau aku sebutnya kok, ada yang lagi yang menyebutnya adalah barb. Jadi banyak kaitan-kaitan yang tujuannya adalah untuk efek lifting, pengencangan atau penarikan. Sehingga ada beberapa pasien yang suka bertanya, Dok, apa bedanya tanam benang, apa bedanya tarik benang? Yang sebetulnya keduanya tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dulu kalau kita pakai benang monofilamen namanya, betul istilahnya hanya ditanamkan saja tapi tidak ada efek penarikan. Nah, kalau dia benang yang ada geriginya atau ada durinya dan di situ kita melakukan penarikan, nah disitulah sendiri sebetulnya gabungan antara tanam benang plus tarik benang jadi satu. Tetapi secara harfiah tetap kita sebutnya threadlifting gitu dan tidak kita beda-bedakan. Ya, kalau tanam benang sendiri itu sudah mulai populer di Lampung itu dari kapan itu, Dok? Waduh, ini kalau tanya kalau aku di Lampung, kebetulan kan Limonia sendiri berjalan kurang lebih menuju ke 8 tahun. Kalau saya pribadi mengerjakan benang itu sudah di 5 tahun terakhir. Nah, kalau untuk ngetren, menurut saya pribadi nih ya, kalau dari saya pribadi, itu menurut saya sekitar 3 tahun terakhir yang mulai ngetren dan mulai booming ini.
Jadi kalau dulu orang masih agak takut untuk mencoba, kalau sekarang mungkin saya berpikir karena di dunia media sosial kita sekarang yang udah lebih mudah dan lebih cepat, sehingga pengetahuan masyarakat dan mungkin dalam bentuk info marketing dan segala macamnya sudah jauh lebih pesat, sehingga orang sekarang mau dan datang sendiri untuk bilang, dok saya mau tanam benang dong gitu. Kalau dulu kita harus menjelaskan dengan susah payah dulu, tapi kalau sekarang sepertinya udah enggak lagi. Dan sekarang sudah jauh lebih mudah untuk menjelaskan, karena kebanyakan pasien-pasien kita juga sudah lebih dulu mencari tahu, baik itu mungkin dari Google atau dari Instagram dan sebagainya. Mm-mm. Iya. Nah, manfaat dari tanam benang sendiri ini sebenarnya apa, Dok? Kenapa kok kayaknya bisa populer banget gitu ya tanam benang ini? Ya, ini tanam benang basically sebetulnya secara definisinya, secara teorinya adalah kalau kita pakai benang dulu untuk merangsang pertumbuhan kolagen. Hmm. Itu secara harafiahnya. Jadi benang yang kita masukkan ke bawah kulit bagian subdermis, di sana kan tempatnya fibroblas, tempat penghasil kolagen. Nah, kita akan memasukkan si benang-benang ini dengan pola-pola tertentu yang diharapkan dia di bawah kulit kan akan menimbulkan permukaan, kemudian akan merangsang si fibroblas kita untuk menghasilkan kolagen lebih banyak yang tujuannya ke arah anti-aging. Itu dulu, itu pertama kali saya main benang, itu mainnya cuma benang mono. Benang mono cuma hanya dibedakan ukuran, ada yang kecil, ada yang panjang. Nah, kemudian berkembang lagi ada benang multi. Benang multi artinya satu benang dia bisa isinya 5 benang, ada yang 10 benang. Berkembang lagi, ada yang bentukannya benang tetap helaian, tapi dia bentuknya diulir. Nah, pokoknya benang itu semakin ke sini itu modifikasinya cepat sekali dan banyak sekali. Nah, lama kelamaan dari yang tadinya cuma hanya dimasukkan ke kulit untuk merangsang pertumbuhan kolagen, belakangan jadi untuk volumizing. Volumizing artinya untuk mengisi celah-celah kosong. Nah, mulai yang multi, yang kemudian yang bentuknya kayak bentuk per, itu kita masukkan ke area yang cekung. Nah, biasanya kita bisa backup untuk mengisi area smile line. Gitu. Nah, berkembang lagi ke sini, artinya kan benang ini sekarang sudah punya dua fungsi, bisa untuk merangsang kolagen dan kemudian bisa untuk menambah volume. Nah, mulailah berkembang yang namanya benang atau tanam benang untuk hidung. Jadi untuk hidung-hidung minimalis yang kelihatan lebih maju, ingin lebih tinggi dan sebagainya, mulai bisa kita masukkan benang. Jadi benang kalau sekarang saat ini kalau saya simpulkan, nomor satu benang itu memang tujuannya anti-aging karena dia dapat merangsang pertumbuhan kolagen. Kedua, mengisi ruangan-ruangan yang kosong atau mengisi ruangan yang ingin kita tinggikan itu bisa. Nah, yang terakhir, efek instant lifting karena benang sekarang sudah banyak yang panjang dan berduri yang kemudian dia bisa kita masukkan ke bagian subdermisnya kita dan kemudian kita tarik. Jadi kaitannya itu yang membuat bagian dari kita bisa terangkat dan bisa kita kaitkan di tempat tertentu. Jadi kalau kita simpulkan, fungsi dari benang ini anti-aging iya, memperbaiki bentuk-bentuk di area wajah kita yang bagian yang kurang bisa, kemudian untuk efek lifting bisa. Nah, yang banyak pasien belum atau orang awam belum tahu bahwa benang itu sebetulnya tidak hanya di wajah loh, Din. Jadi benang itu bisa dipasangkan di lengannya kendur, di bagian perut yang ada stretch mark, di bagian perut yang kendur bisa, kemudian kita bisa meningkatkan bokong yang turun. Intinya benang kita letakkan kan di kulit, di bagian subdermis. Jadi artinya di bagian kulit manapun sebetulnya bisa, tergantung nanti peruntukannya dan indikasinya maunya ke arah mana. Bahkan dulu saya seringkali melakukan benang untuk area payudara yang kendur, dan itu bisa. Cuma belakangan kesini-sininya nggak terlalu ngetren untuk tubuh. Jadi yang ngetren sekarang lebih banyak untuk wajah.
gitu. Mm-mm. Iya. Iya sih dok, memang orang mengenalnya itu tuh lebih banyaknya ke wajah, belum banyak yang tahu dok kok ternyata benang itu juga bisa buat tubuh gitu kan dok. Betul. Mm-mm. Iya. Nah tapi, Mungkin, mungkin karena nggak ngetrennya mungkin kalau aku bilang biaya gitu. oh iya benar mahal. Iya, kalau daerah perut misalnya kita bisa pakai puluhan benang. Biasanya pada saat kita apa ya memperhitungkan biaya, kok kayaknya nggak worth it ya gitu. Sehingga kurang ngetren. Sebenarnya kalau bisa bisa, tapi kurang ngetren Mm. gitu. Iya. Nah itu benang itu tuh bisa bertahan itu berapa lama itu dok? Di dalam tubuh Nah, itu dok? ini sebelum kita ngebahas berapa lamanya, mungkin kita Mm. akan bahas dulu jenis benangnya, Din, karena Iya. Heeh. jenis benangnya yang akan menentukan berapa lama dia bertahan di dalam kulitnya kita. Mm. Jadi benang pada dasarnya itu ada beberapa jenis. Yang paling common yang paling banyak beredar itu yang bahan dasarnya adalah PDO, polydioxanol namanya. Nah, polydioxanol ini yang paling cepat hilang, rata-rata 4 sampai 6 bulan sudah hilang. Kadang-kadang ada yang bertahan sampai 8 bulan, tapi rata-rata 6 bulan sudah terserap habis. Nah, di atas itu ada lagi benang baru sekarang yang isinya adalah PLLA, yang dimana PLLA akan merangsang lagi yang lebih banyak. Ada lagi yang bentuknya PCL, PCL itu dia akan terserapnya lebih lama. Nah, perkembangan benang sekarang tidak hanya PDO saja, tapi ada PCL dan PLLA. Nah, ada lagi satu macam benang, aku nggak bisa sebut mereknya karena aku nggak mungkin tidak akan sebutin merek. Dia gabungan antara PLA dan PCL. Nah, di mana artinya hasilnya dia akan menghasilkan kolagen lebih banyak dan dia akan bertahan kulit lebih lama. Nah, si PCL ini di kulitnya kita bisa bertahan antara 12 sampai 24 bulan. Mm-mm. Sehingga kalau ditanya dok berapa lama, biasanya aku balikin lagi, oh benang yang kamu pakai apa? Mm-mm. Iya. Nah setelah ketahan, jadi tergantung itu jenis benangnya dok ya. Nanti kalau misalnya sudah jangka waktu itu berarti harus diulang lagi dok ya. Gini, kewajiban untuk mengulang sebetulnya uh, kita tidak bisa bilang oh harus atau wajib karena pada saat benang kita tanamkan dan kemudian pelan-pelan dia habis gitu ya. Ini kan tujuannya untuk maintenance kulit, untuk perangsang kolagen dan sebagainya. Biasanya saya kembalikan ke customer saya dia, ibu apakah Hmm. merasa puas dengan tindakan kita yang kemarin dan menurut ibu apakah masih perlu kolagen dan segala macamnya. Ya walaupun kita bilang secara teori ya penuaan kan setiap hari terjadi. Mm-mm. Artinya usia kita setiap hari bertambah dan bagaimanapun proses atau proses penuaan aging dan segala macamnya terus berjalan. Kalau saya bilang sih ya seharusnya di touch up atau dilakukan terus-menerus untuk maintenance. Tetapi saya tidak mau mengatakan kata harus atau wajib. Nah, mungkin bahasa pertanyaan lainnya begini yang biasa pasien tanyakan, dok, apakah benar ini harus diulang? Apakah kalau kita tidak ulang nanti wajah kita kenapa-napa? Mm-mm. Nah, itu yang biasanya paling sering ditanyakan pasien-pasienku. Aku jawabnya tidak. Kenapa? Karena pada saat si benang itu berada di bawah kulitnya kita, kan dia sudah menghasilkan kolagen. Jadi bukan berarti dia tiba-tiba lenyap, tiba-tiba hilang dan tidak menghasilkan apapun. Justru pada saat benang itu di dalam kulitnya kita dia sudah menghasilkan sesuatu. Jadi tidak mungkin pada saat pelatakan benang selesai terus tiba-tiba kulitnya kendur atau turun atau apa ya sagging gitu tidak. Justru Mm-mm. itu tidak akan terjadi. Jadi tenang aja, tidak usah khawatir. Kalau setelah Anda melakukan prosedur ini dan kemudian tidak mau mengulanginya lagi, tidak masalah. Mm-mm. Iya, jadi dokter kembalikan lagi ke pasiennya ya, mau apa enggak diulang lagi. Tapi kalau pun misalnya dia mau diulang lagi ya nggak masalah juga ya dok ya. Ya, biasanya kita mulai touch up itu bisa di bulan keempat, bulan kelima, itu kita sudah bisa retouch atau kita bisa touch up. Mm-mm. Iya. Nah dalam kondisi kulit yang gimana dok, yang nggak boleh tanam benang? Oke,
Kalau indikasi ada beberapa, kontraindikasi ada beberapa kontraindikasi. Nomor satu yang kontraindikasi absolut namanya adalah kalau sedang mengalami peradangan. Satu. Jadi mungkin sedang iritasi parah, jerawatnya banyak. Nah itu kita nggak mungkin melakukan tindakan karena resiko infeksinya besar, Bin. Karena kan kita harus melakukan luka, kita membuat luka, kita masukin benang dan sebagainya, kita takut memasukkan bakteri lebih dalam. Itu satu. Kedua, saya tidak akan melakukan dalam keadaan pasien hamil. Itu tidak akan dilakukan. Kemudian ketiga, kita lihat lagi dengan kondisi pasien dengan keloid. Biasanya juga kami dari itu. Kemudian kalau kontraindikasi lainnya, biasanya satu, saya melihat dulu dari sisi pasiennya, dari sisi psikologisnya. Psikologis artinya pada saat dia mengharapkannya terlalu berlebihan, misalnya gini, dok, aku mau nanti alis aku begini ya, ini akan naik semua kan dok. Nah, artinya harapannya itu di luar dari target yang akan kita capai, biasanya aku akan menghindari lakukan itu karena jelas dia pasti akan kecewa, pasti nanti dia akan menganggap bahwa treatment ini tidak berhasil. Jadi itu nomor satu, harapannya berlebihan aku akan hindari. Kemudian kedua adalah kalau kondisinya kulitnya sangat-sangat loose itu gimana ya, kulitnya tuh udah tipis banget, biasanya tuh rentang di usia di atas 55-an, jadi bagian dalam kulitnya itu sangat kopong deh, kalau aku suka ngomong itu kopong. Nah pada saat kita melakukan tarik benang, biasanya hasilnya nggak terlalu bagus karena nanti kulitnya akan lebih ngumpul di atas dan hasilnya tidak baik. Nah biasanya untuk pasien-pasien yang kondisi seperti ini, aku akan melakukan rejuvenasi dulu. Biasanya kita kerjakan skin booster dulu, kita perbaiki dulu jaringan bawah kulitnya dipertebal. Nah baru nanti kita lakukan tarik benang. Atau bisa juga kita lakukan tanam benang dulu, kita masukkan dulu benang kecil-kecil, setelah kolagennya banyak baru kita lakukan tarik benang. Nah yang berikutnya lagi adalah pasien dengan kondisi diabetes. Biasanya saya minta dalam keadaan gula darahnya normal. Gitu. Dan yang satu lagi biasanya saya hindari kalau memang si pasien ini sedang dalam menjalani pengobatan tertentu atau misalnya dia autoimun yang setiap hari memang minum obat-obatan tertentu yang sedang dalam pengobatan intensif, misalnya kanker seperti itu, maka biasanya saya pribadi loh ya, mungkin dokter lain mungkin bisa mempertimbangkan hal lain. Kalau saya pribadi, saya lebih baik menunda sampai kondisinya beliau stabil karena kita tidak tahu interaksi obat-obatannya, dan biasanya kalau misalnya pasien sedang mengalami cancer atau ada autoimun dan sebagainya, kita nggak mau terjadi reaksi yang berlebihan dari si benangnya itu tadi, gitu. Jadi itu sih dari sisi aku mengambil sisi lebih aman aja, baik untuk aku, baik juga untuk si pasiennya tersebut, gitu Dini. Kalau usia dok, yang aman itu usia berapa dok untuk tanam benang ini dok? Benang sebenarnya tidak ada batasan usia, Dini, jujur aja. Kalau dibilang aman, keamanannya aku bilang letaknya bukan pada usia, tapi bagaimana cara kita mengerjakannya, steril atau tidaknya, baik itu tekniknya dan kemudian produk yang kita gunakan. Jadi kalau untuk usia, saya pribadi ya, kan kembali lagi dia ke indikasinya dulu tadi apa. Biasanya kan rata-rata memang yang datang ke klinik adalah yang kulitnya udah mulai kendur, dok merasa pipinya kok sudah mulai ngedoyot, dan segala macam. Artinya biasanya kita menyesuaikan dengan kondisinya pasien masing-masing. Jadi misalnya gini, ada usia pasien 25 atau 30 tahun, tapi memang kondisinya udah sagging banget, saya lakukan. Atau indikasinya pipi cabi, walaupun di usia 20 tahun dia merasa pipinya cabi dan dia mau memperbaiki dengan benang, saya lakukan. Atau hidung deh, contoh, hidungnya kok aku rasanya kurang lancip, aku pengen hidungnya lebih proporsional dan aku pengen hidungnya lebih tinggi,
Walaupun dia usianya misalnya 17 tahun, saya lakukan selama diizinkan oleh orang tuanya. Gitu. Jadi Mm-mm. indikasi untuk usia sebetulnya tidak ada, tergantung kesiapan dari si pasien tersebut. Kalau usia di bawah 20 tahun biasanya saya tetap minta izin dulu dari orang tuanya gitu. Mm-mm. Oh ya dok, tadi ada yang lupa saya tanya dok. Kalau setelah tanam benang dok, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dok? Setelah tanam benang itu dilakukan. Nomor satu yang pasti adalah nggak boleh make up dulu Nah, berapa karena lama dok? pasti ada luka-luka. Jadi saya biasanya minta 3 sampai 7 hari tidak make up Heeh. tergantung seberapa besar lukanya atau seberapa banyak luka yang kita bikin. Misalnya gini, ada pasien tanam benangnya leher iya, wajah iya, hidung iya gitu, kan lukanya cukup banyak. Biasanya saya minta, Bu, 1 minggu jangan make up dulu ya, gitu. Jangan berenang ke laut dulu, jangan berenang dulu, artinya mengurangi faktor resiko. Nah, kalau untuk tindakan yang lainnya, biasanya kita nggak terlalu banyak. Intinya gini, beda-beda sih. Kalau kayak hidung nih contoh, kalau hidung kan lukanya cuma di ujung di sini aja deh, kayak luka hanya sekitar 1 sampai 2 mili dan itu kecil sekali kayak jerawat kecil. Mm. Pantangannya nggak terlalu banyak, cuma satu di bagian yang lubang itu aku minta tidak di make upin atau tidak dimasukin foundation atau concealer dan segala macamnya. Intinya Mm. lukanya harus dijaga dengan baik dan dikasih salep antibiotik, itu satu. Mm. Nah, kalau untuk wajah, rata-rata kan lukanya akan di pinggir sini ya, Din. Dua di sini atau bisa di sini. Kalau untuk leher kita bisa bikin luka di sini. Lukanya juga sama, kecil kok, 1 sampai 2 mili aja. Intinya perawatannya tidak terlalu ribet. Intinya hanya menghindari resiko-resiko untuk terjadinya infeksi dengan masuknya kuman ke dalam lubang tersebut. Jadi intinya Mm. tidak make up, kemudian tidak dijahilin atau nggak dipegangin dengan tangan kotor, cukup oleskan antibiotik saja, dan itu sudah cukup. Nah, kalau untuk olahraga relatif sih. Kalau misalnya tanam benang Mm. hidung, besoknya atau 1 kali 24 jamnya mau olahraga aku kasih. Tapi kalau untuk benang yang bentukannya tarikan, biasanya kita minta pasiennya 1 minggu tidak olahraga dulu yang sifatnya melakukan tarikan otot, takut benangnya putus. Mm. Tapi selama dia olahraganya hanya lari-lari kecil, jogging atau sepeda statis, aku kasih. Itu Mm. sih nggak terlalu ribet sebetulnya sih di untuk tantangan baik sebelum dan sesudahnya tidak terlalu ribet sih. Iya. Kalau skincare masih bisa dipakai ya dok ya? Kayak krim malam gitu? Ya, skincare aku lanjut biasanya hanya penting di lubang-lubang tersebut dihindari saja. Toh karena Mm. lukanya kecil jadi nggak terlalu mengganggu. Mm. Iya. Soalnya kan kalau saya pernah wawancara beberapa treatment kan ada yang nggak boleh pakai krim malam dulu gitu kan. Kalau ini bisa langsung pakai ya dok ya, boleh ya? Bisa, biasanya yang kita hindari penggunaan krim malam kalau kita baru melakukan exfoliating atau Mm. eksfoliasi di kayak peeling, Mm. laser tapi yang golongan laser invasif biasanya kita akan minta Bu hindari dulu krim malam 3 sampai 5 hari. Tapi kalau ini enggak masalah. Mm. Oh ya dok, proses dari tanam benang itu gimana sih dok? Gimana caranya itu tuh benang itu dokter masukkan ke dalam wajah itu dok, atau ke dalam kulit itu dok? Kapan-kapan ini harus nyobain kali ya. Ada, dok. Enggak pasti beneran. Jadi gini, kita jadi gini mungkin aku dapat kasih gambarannya gimana ya. Uh, Jadi dia benang itu berada di dalam jarum. mm, Jadi jarum itu kita masukkan ke bawah kulit, mm, kemudian masukkan. mm, Nah, si benang itu akan tertinggal di dalam kulit dan si jarumnya tuh keluar. mm, Ngebayanginnya mungkin agak sedikit susah. Jadi memang ada jarum, kan tahu kan kalau jarum, jangan bayangin jarum jahit kali ya. Bayangin itu jarum suntik. Jadi kalau jarum suntik kan tengahnya itu ada rongganya. mm, Nah, di tengah rongga itu tuh sudah ada benang nih. Jadi pada mm, saat itu memasukkan si jarum, berikut pun si benangnya itu ikut masuk ke dalam. Nah, kemudian kita tekan bagian ujungnya, berarti kan si benangnya itu nyangkut. Nah, nanti kita tinggal keluarin si jarumnya aja. Saya menyebutnya kanul.
gitu. Jadi nanti si benang itu akan tertinggal di bawah Mm-mm. mulut kita gitu. Nah nanti kalau untuk pola-pola atau untuk pattern untuk bagaimana saya harus narik kemana segala macam, nah itu juga nanti biasanya akan lebih teknis, mungkin itu lebih ke arah dokter, itu akan menentukan kok hasilnya. Jadi makanya saya biasanya akan ngobrol dulu sama pasien saya, harapannya kayak apa, maunya gimana, nah bentuk wajahnya seperti apa, saya harus narik ini kemana, nah itu technically dokter biasanya yang mengerti supaya mencapai apa yang si pasien inginkan gitu. Mm-mm. Iya, soalnya di bayangan orang itu dok, di bayangan orang yang belum tahu tanam benang itu apa, serem dok. Kok dimasukin benang ya, gitu kan? Apa kayak malah ada yang ngomong apa kayak benang ini jarum jahit gitu. Iya, kalau gini, kalau benangnya, bahan benangnya sendiri sebetulnya memang sama dengan materi yang kalau kita operasi sesar dan segala macam itu sebenarnya sama kok. Hmm. Artinya tuh benangnya bisa terserap dan hilang sendiri, jadi tidak usah Mm-mm. khawatir. Tapi memang kalau bayangkan masuknya benang dan segala Mm-mm. macamnya, pastilah ya, yang Mm-mm. namanya kita kan pasti takut sama namanya jarum. Mm-mm. Apalagi ini jarumnya gede, udah gitu yang dimasukin banyak. Saya yakin lah semua orang pasti akan takut, ngeri gitu ya. Tapi kan kita ada prosedur anestesi sebelumnya, baik itu secara krim atau kita suntikan. Kadang-kadang saya pun melakukan double anestesi. Dan Mm-mm. kalau sudah pernah menjalani, oh ternyata nggak sakit-sakit amat kok gitu. Adalah rasa sakitnya, tapi tidak seseram yang dibayangkan kok. Kalau memang menyeramkan sekali, ya aku rasa nggak ada yang mau. Tapi kenyataannya pasien-pasien kalau udah pernah sekali, nanti datang lagi kok gitu. Mm-mm. Iya, ketagihan ya dok ya. Oh pasti, karena cantik itu bikin lagi. Oh, iya dok, iya apalagi nggak ada orang yang mau namanya ngalamin penuaan. Jauh-jauh ya dok ya Nah, kalau perlu ya. betul sekali. Saya Heeh. adalah generasi menolak tua, Dim. Heeh. Iya, apalagi anak muda dok ya. Anak muda itu kan nggak ada yang mau ngalamin penuaan dini. Soalnya mereka sebel dok, masih muda kok gue dipanggil tante gitu ya. Heeh. Dini lagi curcol. Apa? Dini lagi curcol. Enggak, Lagi nggak curhat. curcol. Temen aku, ada temen aku yang dia masih seumuran aku. Dia tiap kali dia belanja kemana, bukan aku dok. Tiap dia belanja kemana, iya ibu, tante, bunda gitu. Dia yang curcol. Iya ibu, tante, bunda, dia langsung merengut gitu dok. Gue kan masih muda gitu loh. Kalau gitu mungkin dia harus ditanam benang. Iya, lagi tanam benang. Nah dok, kalau saya mau tahu harganya dok, bisa dibocorin nggak dok? Bisa. Kalau nah, price itu sebetulnya tiap klinik pasti beda-beda karena merek benangnya beda-beda dan tadi aku bilang bahan bakunya atau bahan dasarnya ada yang PBO, ada yang PCL, ada yang PCL plus PLLA. Nah, jadi kalau kita sebutin harga saja, nah nanti harus harus dicari tahu lagi. Oh, kok yang itu murah ya? Kok yang itu mahal ya? Kenapa kok bisa begitu ya? Gitu. Nah, ternyata biasanya kembali ke bahan baku nih. Jadi kalau di aku satu benang itu harganya adalah 500.000. Tuh. Kemudian kalau untuk benang wajah itu harganya 800. Nah, kalau saya pribadi yang pasti saya pakai benang dengan merek-merek tertentu yang sudah lolos Kemenkes. Jadi kalau produk skincare itu kan kita disahkannya oleh BPOM. Nah, kalau yang untuk benang itu golongannya adalah Alkes dan itu kita ada namanya nomor registrasi dari Departemen Kesehatan. Itu. Jadi saya selalu pakai benang yang sudah lulus atau sudah resmi, sudah sah. Nah, kemudian itu benang yang aku sebutin tadi adalah golongan benang-benang Korea. Benang Korea itu artinya kebanyakan isinya adalah PDO saja atau PCL saja. Nah, ada lagi satu benang yang lebih tinggi, aku nggak sebutin merek deh. Nah, itu dia isinya adalah PLLA dan PCL jadi satu dengan panjang benang yang lebih panjang, kemudian dengan durasi yang lebih panjang,
itu bisa sampai dengan 15 juta untuk 10 benang. Bu. Seharga Ya, motor jadi ya, Dok? Mas Kamu gini, kalau misalnya cuma bertanya, dok di sana tanam benang harganya berapa, pasti kesannya wow banget. Tapi pada saat kamu sudah tahu reasonnya kenapa, seberapa berkualitas dan durasinya segala macam, kamu pasti akan paham. Oh iya, saya tahu produk ini bagus banget dan biasanya aku suruh pasiennya juga searching dulu segala macam. Coba kamu cari tahu aja. Yang pasti saya pribadi hanya menggunakan benang-benang yang terbaik gitu. Iya. Nah, Dok, saya mau sedikit ngulas ya, Dok ya. Takut ada yang bingung. Dikit aja, Dok. Bedanya tanam benang sama tarik benang apa, Dok? Terakhir ini, Dok. Beda tanam benang dengan tarik benang. Benangnya itu Heeh. sama artinya dasarnya bisa sama-sama PDO, PCL, PLA itu sama aja. Tinggal kembali ke bentuk benangnya. Jadi kalau benangnya bentukannya adalah garis lurus, jadi benar-benar kayak tali itu lurus itu kita sebutnya monofilamen, atau misalnya dia bisa multifilamen, jadi satu benang dikumpulin di dalam jarum, ada 5, ada 8, ada 10, tapi intinya adalah bentukan dasarnya adalah monofilamen, jadi kayak dia cuma satu lurus aja, nggak ada bridgingnya, nggak ada apa-apanya, licin gitu. Nah itu metodenya adalah tanam, karena kita hanya memasukkan di bawah kulit, kemudian kita tinggalkan tanpa melakukan penarikan sama sekali. Nah, kalau tarik benang, biasanya satu benangnya ukurannya agak lebih besar daripada si benang monofilamen. Jadi diameter benangnya itu lebih besar. Kemudian dia disertai dengan duri atau cork atau bark bahasanya itu, yang duri-duri itu pada saat dimasukkan ke bagian subdermis kulit, itu yang nanti akan mengait kulit kita dan bisa kita tarik dan kemudian kita bisa tahan untuk kekuatan tertentu. Jadi kalau secara gampangnya aku bilang begini, kalau Anda melakukan tanam benang, yaitu tanam benang saja. Tapi kalau Anda melakukan tarik benang, artinya Anda sudah mendapatkan dua, tarik plus tanam. Karena si benang yang dengan tadi pun kan kita tinggalkan ke bawah kulit, tapi dia double fungsi. Jadi kalau tanam benang, efeknya tidak langsung. Kita masukin di bawah kulit, menunggu beberapa saat tubuh kita membuat kolagen. Mungkin kamu menikmati hasilnya sekitar 2-3 bulan ke depan setelah tindakan. Kalau tarik benang, efeknya itu langsung. Efek tarikannya loh ya. Efek tarikan atau bahasa aku instant liftingnya kamu langsung dapetin setelah kamu keluar dari ruangan tindakan. Tapi rekolagenisasinya atau neokolagenesisnya kamu dapatkan sama 2-3 bulan ke depan. Tapi kalau kamu menggunakan benang yang komposisinya ada PLLA-nya, kamu akan mendapatkan kolagen lebih banyak daripada kamu menggunakan benang yang komposisinya hanya PDO saja. Mudah-mudahan paham. Oh, iya. Oke, Dok, penjelasannya sudah cukup, Dok. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan, Dok? Nanti ini harus cobain tanam benang supaya nanti tahu kayak apa. Jadi habis itu nanti akan bilang gini, oh ternyata tanam benang tuh nggak sakit loh, gitu. Ditunggu ya. Siap, Dok. Iya. Baik, Dokter Olivia. Terima kasih baik, Dokter Olivia, atas waktunya, Dok ya. Jangan bosen ya, Dok ya. Ya, Mm-mm. selamat siang. Iya, terima kasih, Dokter. Jangan lupa pakai masker ya. Iya, Kak Dok. Ya. Nah, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Olivia. Semoga obrolannya bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Dadah.